Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki keselamatan kepada hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hamba-hambanya itu, hamba-hamba yang beriman itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala pastinya memberikan panduan kepada para hambanya itu untuk menggapai kemenangan, untuk menggapai keberuntungan dengan Allah berikan wahyu kepada para hambanya itu, dengan Allah mengutus para nabi dan rasul, dan Allah bekali para nabi dan rasul itu dengan kitab Allah yang merupakan bagian dari keyakinan kita. Jamaah sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana tujuan dari ibadah puasa yang saat ini masih kita laksanakan sudah melewati separuh bulan. Tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa itu pun adalah agar hambanya yang melaksanakan puasa itu, hambanya yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu takwa adalah sebaik-baik bekal manusia, hambanya yang beriman itu ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, rangkaian dari ayat puasa itu surah Al-Baqarah ayat 183, kemudian dirangkaikan dengan ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, dan apabila hambaku bertanya tentang aku,
Fa inni qarib. Pernyataan Allah adalah sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan aku akan mengabulkan permohonan hambaku yang berdoa apabila ia berdoa memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi jamaah sekalian, Allah akan mengabulkan doa permohonan hambanya itu. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka mematuhi perintah-perintahku. Ada syaratnya jamaah sekalian. Kembali kepada konsep takwa, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Falyastajibu li, dan hendaklah mereka mematuhi perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan yakin kepadaku. Yakin dan melaksanakan perintah-perintah Allah adalah di antara dikabulkannya doa seorang hamba. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan jalan petunjuk kebenaran. Jemaah sekalian, begitu sayangnya Allah kepada hambanya, begitu rahman rahimnya Allah kepada hambanya, Allah mengabulkan permohonan permintaan hambanya yang dia berdoa memohon kepada Allah. Tapi tentu dengan dia yakin kepada Allah dan dia melaksanakan perintah-perintah Allah, insya Allah maka orang yang berdoa itu akan dikabulkan doanya. Ini bentuk kedekatan Allah kepada hambanya. Fa inni qarib, Allah itu dekat. Jikalau hambanya itu mau mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi. Jemaah sekalian, untuk menggapai ketakwaan, untuk menjadi syarat seorang hamba mendapatkan keberuntungan kelak, maka hendaknya ia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Abi Hurairah, hadis ini sahih, ada di kitab Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim. Hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda zanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jemaah sekalian, dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan, kata Allah, ana 'inda zanni 'abdi, sesungguhnya aku ini berdasarkan apa yang menjadi zon, keyakinan prasangka hambaku terhadap diriku. Jika kita meyakini Allah itu sangat rahim, sangat sayang kepada kita, maka Allah pun sayang kepada dia. Allah berdasarkan perasaan prasangka hambanya terhadap Allah, maka Allah pun akan berprasangka terhadap hambanya itu sebagaimana hambanya berprasangka terhadap Allah.
Jika kita berprasangka bahwa Allah itu sangat dekat, sangat kasih, sangat sayang kepada kita, maka Allah bisa lebih dekat lagi. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku, kata Allah, bersama dia apabila ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi, maka jika dia mengingat aku fi nafsihi, dalam kesendiriannya, dalam dirinya, dia mengingat Allah, zakartuhu fi nafsi, kata Allah, aku akan mengingat dia dalam diriku. Bentuk penegasan Allah, begitu dekatnya Allah kepada hambanya. Jemaah sekalian, kemudian dalam hadis qudsi ini dinyatakan, fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika dia mengingat aku dalam satu kumpulan, berzikir, memuja-muji Allah, tidak hanya bersendirian, tapi dia memuja-muji Allah dalam satu majlis bersama-sama yang lain, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan mengingat dia dalam satu kelompok yang lebih baik dari mereka itu. Kelompok yang lebih baik dari mereka itu. Allah Subhanahu wa ta'ala, ada malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, adalah kelompok lain yang juga akan membalas puja-pujian majlis atau sekelompok manusia. Maka Allah akan membalas puja-pujian itu dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Jemaah sekalian, sekali lagi ini penegasan Allah bahwa Allah begitu dekat, begitu sayang kepada hambanya. Kemudian kata Allah dalam hadis kursi ini, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'an. Jika seorang hamba mendekat kepadaku bi shibrin, dengan sejengkal, kata kiasan sejengkal, sangat pendek, kata Allah, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekat kepada dia. Kalau dia mendekat kepadaku hanya sejengkal, maka aku akan lebih dekat lagi. Zira'an adalah satu istilah, ujung jari tengah kita sampai ke ujung siku kita, menunjukkan betapa lebih dekatnya Allah kepada hambanya. Jika hambanya itu mendekat kepada Allah hanya dengan sejengkal, maka Allah mendekat kepada hambanya yang berusaha dekat kepada Allah itu dengan lebih dekat lagi. Zira'an, satu hasta. Kemudian kata Allah, wa in taqarraba ilayya zira'an, dan jika seorang hamba mendekat kepadaku dengan jarak satu hasta, taqarrabtu ilaiha ba'an, aku akan mendekat kepada dia ba'an, berjarak satu depa. Menunjuk satu depa adalah jarak antara ujung jari tengah tangan kanan kita sampai ujung jari tengah tangan kiri kita. Itu satu depa yang menunjukkan bahwa kedekatan Allah akan lebih dekat lagi dari upaya dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Dan di akhir hadis qudsi ini Allah menyatakan, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan.
Dan jika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendekati dia dengan berlari. Jamaah sekalian, bahasa-bahasa kiasan ini menunjukkan bahwa Allah begitu terbuka kepada hambanya yang berusaha untuk taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 tadi sudah Allah nyatakan, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat wahai hambaku. Maka jamaah sekalian, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan momentum Ramadan ini agar tumbuh dalam diri kita kedekatan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan terus kita bawa sampai pasca Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai Ramadan tahun berikutnya. Maka jikalau Allah wafatkan kita di antara dua Ramadan itu, dengan kita membawa bekal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjaga taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan wafat yang husnul khatimah, yang itu menjadi harapan setiap muslim, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia senantiasa menjaga kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, terlebih dalam kita mendekati 10 akhir dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita meraih kesuksesan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan kita menjaga taqarrub, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة